Annyeonghaseyo. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi semua. Baik, kita melanjutkan lagi tata bahasa 4 minggu ke-12 ya. Baik, kita masuk pada tema kita hari ini. Itu ada bab 10. Masih jauh kalau menikah. Masih jauh kalau menikah. Ketika masih jauh, jadi ada makna di situ memang untuk menikah itu masih terhitung jauh ya. Ini contoh saja, temanya memang demikian, masih jauh kalau menikah. Kyoron hary면 아직 멀었어요. Kyoron hary면 아직 멀었어요 gitu ya. Baik, tata bahasa yang kita pelajari tema bab 10 saat ini ada don, kemudian ada chanayo, ada kemudian real senggak atau gihek atau yejong. Berikutnya dari yomyon morota, ada 4. Perhatikan apakah nanti kata kerja atau kata sifat. Baik, kita masuk langsung pertama don. Don di sini digunakan untuk kata kerja kata sifat ya. Jadi don di sini digunakan saat berbicara pada saat mengingat kegiatan atau kondisi lampau yang dahulu dilakukan secara berulang-ulang. Maknanya itu, kemudian juga kegiatannya masih belum selesai ya, dan belum selesai. Mungkin ada sedikit persamaan dengan nian ya, yang artinya yang sudah, tapi kalau don berarti masih ada sisa atau masih belum selesai sama sekali. Baik, kita langsung masuk saja. Pertama untuk kata sifat, pakainya di sini ada pacim, tidak ada pacim. Perhatikan lagi. Contoh pertama ada sadam jadi sadon, hitam jadi iton. Berikutnya dongsa. Dongsa berarti masidam jadi masidon, moktam jadi mokton. Maka tidak ada perbedaan baik itu jika ada konsonan ataupun tidak ada konsonan ataupun vokal ya. Baik, kita lihat contoh pertama. 이 과일은 내가 자주 먹던 과일이에요. 이 과일은 내가 자주 먹던 과일이에요. Buah ini adalah buah yang sering saya makan. Kalau kita ganti dengan 이 과일은 내가 자주 먹은 과일이에요. Ketika menggunakan 먹은 과일이 tidak bisa karena 먹은 berarti maknanya sudah selesai. Sedangkan 먹던 dilakukan berulang-ulang. Yaitu buah yang sama selalu dimakan dan masih akan makan lagi. Misalkan buah kelengkeng ya, misalnya kelengkeng. Berarti besok makan kelengkeng, kemarin makan kelengkeng, minggu lalu makan kelengkeng. Jadi buah ini adalah buah yang sering saya makan. Maka menggunakan don maknanya menjadi lampau tapi memang belum selesai kegiatannya. Baik, berikutnya ada 은행 앞에 있던 튀김 가게가 문을 닫았어요. Gitu ya. 은행 앞에 있던 튀김 가게가 문을 닫았어요. Maksudnya apa? Toko gorengan, pedagang gorengan gitu ya, warung gorengan yang ada di depan bank itu hari ini tutup. Ketika iton, bukannya inen ya, kalau inen memang yang ada, tapi kalau iton ini maksudnya memang dia beraktivitas di sana. Jadi berjualan, hari ini kebetulan itu tidak berjualan. Maka memang menggunakan iton. Berikutnya 조사람이, orang itu ya, 조사람이 우리 집 앞에 자주 앉던 사람인데 누군지 모르겠어요. Bayangkan saja di depan rumah kita seringkali ada orang yang duduk. Maka kita lihat sih, 조사람이 우리 집 앞에 자주 앉던 사람인데. Jadi orang itu adalah orang yang sering duduk di depan rumah kami, tapi saya tidak tahu siapa. Ya, tidak tahu siapa. Jadi setiap kali dia duduk. Misalnya kemarin duduk, nanti ada lagi besok. Ada lagi akan datang dan seterusnya gitu ya. Jadi belum selesai duduknya ya. Mungkin dia numpang wifi bisa juga ya. Baik, berikutnya 마시던 커피를 냉장고에 안 넣으면 어떡해? 마시던 커피를 냉장고에 안 넣으면 어떡해? 마시던 커피 berarti kopi yang diminum ya. Nah, ketika masidon kopi beda dengan masin kopi. Kalau masin kopi kopinya sudah habis ya. Tapi masidon kopi yang masih akan diminum, dalam pengertian kalau masih ada satu cangkir, mungkin dia baru minum setengahnya saja, jadi masih tersisa. Maka itu masidon kopi를 냉장고에 안 넣으면 어떡해? Jadi gimana kalau tidak menyimpan dalam kulkas kopi yang diminum, maksudnya yang sudah diminum dalam kondisi masih tersisa kopinya. Berikutnya 제가 자주 먹던 한국 음식은 다 팔렸대요. 제가 자주 먹던 한국 음식은 다 팔렸대요. Jadi apa? Makanan Korea yang sering saya makan itu katanya sudah habis. Ya udah habis. Biasanya kalau sore datang ke warung tertentu
warung tertentu kemudian pesan makanan, ternyata makanan itu sudah habis, ya udah habis ya. Besok nanti akan jual lagi gitu. Jadi bukan hanya kemarin saja, tapi makanan yang sering saya makan dalam kondisi lampau. Berikutnya, 내가 자주 읽던 소설이 책장에 없어졌네요 gitu ya. 내가 자주 읽던 소설이 책장에 없어졌네요. Jadi novel yang sering saya baca. Nah, ketika ada novel yang sering saya baca itu belum selesai bacanya. Maknanya bisa belum selesai ketika menggunakan don. Kalau kan 읽은 소설 berarti buku yang sudah dibaca. Tapi kalau 읽던 berarti buku yang masih dibaca, masih belum selesai ya. 읽던 소설이 책장에 없어졌네요. Ternyata tidak ada di lemari buku. Yang terakhir, 내가 쓰던 연필이 어디 있는지 아무리 찾아도 안 보이네요. Jadi, 내가 쓰던 연필, jadi pensil yang saya pakai atau pensil yang saya gunakan ada di mana? Meskipun saya cari tidak ditemukan, tidak terlihat, gitu ya. 내가 쓰던 연필. Jadi, kalau 내가 쓰던 연필 berarti pensilnya terus digunakan, kemarin digunakan, sekarang digunakan. Jadi, setiap kali menulis menggunakan pensil tersebut. 내가 쓰던 연필이 어디 있는지 아무리 찾아도 안 보이네요. Baik, mudah-mudahan bisa dipahami tentang don. Kita lanjut, ada sedikit tabel perbedaan saja. Jadi ketika don ya dengan en yang tadi saya sampaikan. Jadi don ini diawali pada masa lalu ya, masa lalu tetapi menunjukkan kegiatan yang belum selesai. Jadi ini masa lalu tapi kegiatannya belum selesai. Contoh di sini, 어제 마시던 커피를 냉장고에 넣었어요, gitu kan? 어제 마시던 커피를 냉장고에 넣었어요. 어제 커피를 먹다가 남아서 냉장고에 넣었다. Maksudnya apa? Kemarin minum kopi masih sisa, kemudian saya simpan dalam kulkas. Maka masidon kopi yang saya minum dalam kondisi belum habis kopinya. Maka belum selesai minum kopinya, sudah saya simpan di dalam kulkas. Berikutnya, yang berikutnya menunjukkan kegiatan yang dahulunya sering dilakukan. Misalkan 어렸을 때 먹던 수박이 요즘 수박보다 더 맛있었다. Bayangkan saja, waktu kita masih kecil, kita sering makan buah semangka di sini. Waktu masih kecil ya. Jadi setiap kali, kalau saya ingat dulu ayah saya sering membawakan buah apel. Buah apel dari pasar Minggu. Jadi saya ingat sekali makan apel, kalau tidak buah jeruk Bali ya. Nah, jadi 어렸을 때 먹던 jeruk Bali가, itu kan jeruk Bali가. 요즘 jeruk Bali보다 더 맛있었어요 gitu ya. Jadi misalkan jeruk Bali yang saya makan waktu kecil itu dengan jeruk Bali sekarang itu lebih enak yang dulu gitu kan dibandingkan ya kan. Nah, maka ini kegiatan yang sering dahulu, maka don di sini maknanya dahulu. Kalau mog은 kan tidak bisa, hanya menunjukkan waktu yang sudah lampau saja. Nah, contohnya di sini ya, menunjukkan kegiatan yang telah selesai pada masa lalu. Misalkan 어제 내가 먹은 과일은 수박이에요 gitu ya. Jadi buah yang saya makan kemarin adalah semangka. 어제 나는 수박을 먹었다 gitu ya, itu sama dengan 나는 수박을 먹었다. Jadi perbedaan antara don demikian, mudah-mudahan bisa dipahami ya. Baik, kita langsung masuk ke halaman slide berikutnya, yaitu 잖아요. Jadi orang yang mendengar dan orang lain, orang yang mendengar dan orang yang terlibat percakapan itu mengetahui tentang hal tersebut. Digunakan untuk memberitahu atau memastikan hal yang tidak bisa diingat dengan baik. Jadi memastikan lagi. Kan udah bahasanya seperti itu. Loh, bukannya udah makan? Si pembicara tahu, yang sudah makan juga tahu, tapi dia lupa kan? Kan tadi udah makan kamu. Gitu. Aduh, lapar nih. Bukannya udah makan tadi? Loh, kok nggak ada? Aduh, nggak punya duit nih. Loh, tadi bukannya udah ngambil uang di ATM? Nah, kayak gitu ya. Nah, jadi 잖아요 memastikan kembali atau memberitahu kepada seseorang yang tidak bisa diingatin dengan baik. Kata sifat, kata kerja. Misalkan ada sadam jadi 사잖아요. 이따 있잖아. 마시잖아요. 먹잖아요. 소주는 안 돼. 소주는 안 돼요. 소주 nggak boleh ya. 다니씨는 소주는 못 마시잖아요. Dani kan tidak bisa minum soju. Kondisi ini terjadi, misalkan dulu waktu saya di sana, teman saya tahu kalau saya tidak makan daging babi misalkan. Ketika itu profesor memberitahu makan gitu ya, tapi senior-senior saya memberitahu, oh Pak Fadi tidak bisa makan daging babi katanya gitu. Oh iya. Nah, beberapa kali profesor seringkali menawarkan, tapi beberapa kali pula senior-senior lain itu memberitahu. Jadi maksudnya
mengingatkan kalau memang saya tidak bisa makan. Ya, ini contohnya seperti ini ya. Baik, contoh berikutnya. 퇴근 시간에는 버스를 타고 가는 게 어때요? 퇴근 시간에는 버스를 타고 가는 게 어때요? Pada jam pulang kantor gini, baiknya kita gimana kalau kita pergi naik bis? 지하철이 빠르고 편하잖아. Gitu kan. Kereta bawah tanah ini cepat dan nyaman kan? Nah, orang-orang lupa kalau iya ya benar ya, kalau 지하철 itu lebih nyaman. Berikutnya, 따뜻한 옷을 입고 가세요. Kamu keluarnya pakai baju yang hangat gitu kan. Dunia wacanayo kan di depan turun salju. Nah, dia udah tahu informasi itu, temannya juga tahu tapi temannya lupa, maka diingatkan atau dipastikan kembali agar memakai baju yang hangat. Berikutnya, 우리 집에 걸어왔어요. Kenapa kamu datang ke rumah saya jalan kaki? 내가 택시를 타오라고 했잖아. Kan saya udah suruh kamu apa? Untuk datang naik taksi, ya, karena jauh mungkin ya. 내가 택시를 타오라고 했잖아. Ya, 했잖아요. Maka sebelum dia datang, besok datang ke rumah gue naik taksi aja, jangan jalan kaki gitu ya. Ya mungkin dia jalan kaki punya alasannya. Yang terakhir, 제가 사고 싶던 한국어 책이 다 팔렸대요. Oke, 제가 사고 싶던 한국어 책이 다 팔렸대요. Jadi apa? Buku bahasa Korea yang ingin saya beli itu terjual semuanya, udah laku, 다 팔렸대요. Katanya sudah laku. 도서관에서 빌리면 됐잖아요. Kan bisa pinjam di perpustakaan. 도서관에서 빌리다, maka menjadi 빌리면 되잖아. Maka mengingatkan kan bisa pinjam di perpustakaan. Nah, maka cananya digunakan untuk mengingatkan orang lain tentang sesuatu hal yang sebenarnya dia tahu, tapi dia lupa. Baik, demikian untuk canayo. Sekarang kita lihat antara perbandingan dengan kodenya. Canayo, jadi digunakan saat lalu bicara mengetahui alasan yang sama. Ketika menggunakan canayo, orang-orang di sekitar kita tahu atau mengetahui alasan yang sama. Misalkan 이번 달에는 생활비가 모자라요. Bulan ini biaya hidupnya itu kurang. 텔레비전이 고장나서 새로 샀잖아요. Jadi apa? Televisinya rusak, jadi saya beli yang baru. Televisinya rusak, jadi kan saya beli yang baru. Nah, semuanya tahu kalau saya itu membeli TV yang baru. Maka diingatkan kembali. Oh iya ya benar ya. Pantesan aja uangnya kurang. Sedangkan menggunakan kodenya itu lawan bicara tidak tahu, hanya saya sendiri saja yang tahu atau hanya pembicara saja yang tahu. Misalkan, 내일은 공항에 가야 돼요. Besok harus pergi ke bandara. 부모님이 오시거든요. Orang tua saya soalnya datang. Nah, orang tua saya soalnya datang. Maka ketika menggunakan kodenya, yang tahu orang tuanya akan datang itu hanya si pembicara saja, sedangkan temannya tidak tahu. Maka diinformasikan tentang alasan tersebut. Baik, demikian untuk penjelasan canayo. Kita masuk penjelasan berikutnya yaitu 생각, 계획, 예정. Baik, real 생각이에요, real 계획이에요, real 예정이에요. Jadi ketiga-tiganya ini boleh digunakan tergantung dengan motif apa nanti kalian akan berbicara. Jadi digunakan saat berbicara tentang sebuah rencana atau pikiran yang akan datang, ya. Misalkan di sini kata kerja, kiuron hada menjadi kiuron hal 생각이다, kemudian ikta menjadi 읽을 생각이다. 가족과 함께 만둥에 여행을 가요. 여행을 갈 거예요. Ya, tapi ketika 가족과 함께 만둥에 여행 갈 생각이에요. Jadi saya berpikir akan pergi berlibur ke Bandung bersama keluarga. Maka 갈 생각 sendiri artinya adalah berpikir atau pikiran. Saya punya kepinginan gitu ya, kepikiran ya. Maka bisa ditambahkan 갈 생각이에요. Kalau 갈 계획이에요, 계획 rencana. 갈 계획이에요 juga bisa. 여행 갈 계획이에요. Kalau misalkan 갈 예정이에요 berarti ketika sudah 갈 예정, maka maknanya dia sudah menentukan tanggal berapa sudah pesan hotel dan lain-lain. Maka itu nanti tinggal berangkat saja. 예정 juga sama ya, rencana. 내년 5월에 말하기 대회에 나갈 계획이에요. 나갈 계획이에요. 내년 5월에, jadi bulan Mei tahun depan, 말하기 대회, lomba pidato. 나갈 계획이에요. Jadi saya berencana untuk mengikuti lomba pidato pada bulan Mei tahun depan, gitu ya. Berikutnya, 돈이 많지 않아서 중고차를 살 생각이에요. Aduh, saya sedang pikir nih, saya sedang cari-cari mau beli mobil ya. Di sini karena 돈이 많지 않아서, karena uangnya tidak terlalu banyak, 중고차. 중고차 ini artinya adalah
mobil bekas 중고차를 살 생각이에요. Jadi saya berpikir membeli mobil bekas saja karena duitnya tidak banyak. 중고차 makanya artinya mobil bekas, 중고폰 artinya handphone bekas gitu ya, handphone second maksudnya. Baik, berikutnya 오늘은 회식 자리에서 매운 음식을 안 먹을 생각이에요. Aduh, siang ya, biasanya siang. Aduh, dari kemarin perut nggak enak nih. Aduh, gimana ya, ntar malam ada rencana makan lagi sama teman-teman profesor. Ya udah deh, kayaknya saya ntar malam nggak makan yang pedas deh. Nah, maka dia berpikiran untuk tidak makan yang pedas. 오늘은 회식 자리에서, jadi ada upacara apa? Di tempat makan ya, dalam kondisi 회식 자리 mungkin tempat pada acara makan-makan ya, 회식 자리 acara makan-makan. Saya berpikir tidak akan makan makanan yang pedas di acara makan-makan bersama nanti. Yang terakhir, 다음 여름에는 반 친구와 함께 한국에 같이 갈 계획이야. 다음 여름에는 반 친구와 함께 한국에 같이 갈 계획이야. Jadi apa? Musim panas mendatang, saya berencana pergi bersama dengan teman-teman ke Korea. Bancinku maksudnya teman-teman Korea. Ya. 갈 계획이야 masih rencana. 갈 생각이에요 berarti masih berpikir. Saya kayaknya akan pergi bareng-bareng nih sama teman. 갈 예정이에요, ketika 갈 예정 maka maknanya sudah pesan tiket, sudah buat rencana, jadi tinggal sampaikan saja kepada teman-teman. Yang terakhir di sini ada rel 예정이다 yang tadi saya sampaikan, jadi digunakan saat berbicara tentang masa depan yang sudah ditentukan dan diwujudkan. Dan yang sudah ditentukan dan akan diwujudkan gitu ya. Jadi tadi misalkan 내년 3월부터 한국전자에 다닐 예정이에요. Jadi apa? 내년 3월부터. Jadi mulai Maret tahun depan gitu ya. Saya berencana akan bekerja di elektronik Korea. 한국전자 ya, elektronik Korea. Maka ketika menggunakan real 예정 maka maknanya dia sudah pasti ya, tinggal diwujudkan saja. Baik, ini tinggal digunakan saja rumusnya al-senggak, dongsa, dan bacim dan no bacim ya. Silakan dilihat lebih jauh. Yang terakhir yang tadi saya sampaikan yang masih menjauh menikah, maka di sini ekspresi ada ryomen morota, ada ryomen morota. Morota sendiri artinya adalah jauh ya. Ryomen kalau bermaksud apa masih jauh. Jadi dari awal berbicara sampai hal yang akan dilakukan nanti masih membutuhkan banyak waktu. Gitu ya. Jadi masih membutuhkan banyak waktu untuk mencapai titik yang dimaksud. Kata kerja gak ada karyomen morota, mokta moguryomen morota. Ketika ada ryomen tinggal diganti saja dalam kurungnya ya. Baik, kita contoh pertama. 저는 여자친구하고 사귄 지 얼마 안 됐어요. Jadi apa? Saya mulai berpacaran dengan teman profesor tidak begitu lama. 결혼을 하려면, jadi kan mau menikah ya. 결혼을 하려면 아직 멀었어요. Baru kenal, PDKT ya, udah kenal, udah jadian. Ya kan, masa baru kenal udah langsung menikah, maka ekspresinya 결혼을 하려면 아직 멀었어요. Maka masih jauh kalau mau menikah. 배가 고파요. Aduh, perut saya lapar. 언제 저녁을 먹어요? 언제 저녁을 먹어요? Aduh, perut saya lapar nih. Maka kapan ya makan malam ya? 지금 3시예요. Sekarang jam 3. 저녁을 먹으려면 멀었어요. Masih jauh kalau makan malam. Jadi mungkin jam 3 sore perut sudah lapar karena biasanya kan kalau orang Korea itu makannya jam 5, jam 6 ya. Kalau kita kan jam 8, jam 9 masih oke. Nah, ketika disampaikan lapar, ternyata masih jam 3. Nah, dari jam 3 sampai ke jam 5 atau ke jam 6 itu masih jauh. Maka ekspresinya 저녁을 먹으려면 멀었어요 atau 아직 멀었어요. Boleh ditambahkan kata 아직 keterangannya. Berikutnya 이번 학기에 너무 바빠요. 이번 학기에 너무 바빠요. Jadi akhir semester ini ya, 이번 학기 semester ini itu sangat sibuk. 고향에 돌아가려면 아직 멀었어요. Sangat sibuk nih. 고향에 돌아가려면 아직 멀었어요. Jadi masih jauh kalau mau kembali atau pulang ke kampung halaman. Ya sampai misalnya masih ada 7 bulan lagi karena sibuk gitu ya, bisa saja ya. Baik, berikutnya 한국말을 한국 사람처럼 말하려면 아직 멀었어요. 한국말을 한국 사람처럼. 처럼 artinya seperti ya, seperti orang Korea ya. 말하려면 jadi 아직 멀었어요. Jadi kalau mau berbicara ya
seperti orang Korea itu masih jauh. 말하려면 아직 멀었어요. Bukan 먹었어요, tapi 멀었어요. 멀었어요. Baik. Yang terakhir, 대학교를 졸업해요. 대학교를 졸업하려면 멀었어요. 대학교를 졸업하면 멀었어요. Jadi masih jauh kalau mau lulus universitas. Misalkan dia bicara di semester 1. Ya iyalah dari semester 1 ke semester 8 masih ada 7 semester. 1 semester belum jalan, masih ada 7 semester. Nah, dari 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 itu membutuhkan waktu yang lama. Maka diekspresikan dengan 대학교를 졸업하려면 멀었어요. Baik, demikian untuk penjelasan Ryomin 멀었어요. Silakan dilihat kembali contoh-contohnya, kemudian kerjakan buku latihannya sebagai bahan evaluasi saja. Tidak ada tugas ya, seperti biasa. Yang penting bukunya dikerjakan dan bisa dipahami. Baik, terima kasih. Sampai jumpa di mata kuliah Tata Bahasa 4 untuk minggu ke-13. Terima kasih. Kamsahamnida.